Halo teman-teman FO semua, berhubung kita juga waktunya pendek, jadi dalam video ini saya akan membahas mengenai hal-hal yang akan diaudit oleh tim Sukovindo nanti di tanggal 26 November. Jadi pada intinya tim Sukovindo itu akan datang ke hotel. Kemudian nanti mereka akan melakukan audit yang namanya CHSE. Apa sih audit CHSE? Audit CHSE itu adalah audit yang berkaitan dengan cleanliness, healthy, safety, and environment. Jadi istilahnya ada CHSE itu cleanliness, kebersihan, kemudian healthy-nya adalah mengenai kesehatan, S-nya adalah mengenai keamanan, security, dan yang terakhir environment-nya adalah mengenai lingkungan. Nah, dalam video ini saya akan bahas yang berkaitan dengan departemen kita, yaitu front office ya. Jadi mohon teman-teman perhatikan supaya nanti ketika audit kita tidak ada problems atau tidak ada catatan yang bersifat korektif ataupun koreksi. Oke. Sebenarnya sih dari formnya, ini kita buka dari atas ya. Kalau berbicara mengenai kebersihan, itu yang pertama adalah di sini ada apakah hotel mempunyai mekanisme aturan pengelolaan kebersihan. Tapi ini sih jatuhnya di housekeeping ya kalau mengenai kebersihan, ya kan. Kemudian yang berkaitan dengan FO di sini apakah ada sarana cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer dalam jumlah yang cukup. Nah, berkaitan dengan sarana cuci tangan dan hand sanitizer, saya minta besok tanggal 26 pagi ataupun tanggal 25 sore teman-teman melakukan pengecekan terutama di kinerja alat hand sanitizer otomatis kita, karena yang terakhir itu kan sempat macet ya. Jadi saya minta tolong yang masuk sore itu untuk mengecek alat hand sanitizer yang otomatis kita punya. Itu yang pertama. Terus juga jangan lupa hand sanitizer yang di botol-botol itu yang ada di meja concierge, terus yang ada di depan receptions, di meja JRO juga diperhatikan isinya, jangan sampai isinya kurang. Selain itu juga diperhatikan kebersihan botolnya ya, karena yang saya lihat sih di beberapa titik, terutama yang di samping pintu masuk ke ruang AGM itu kotor. Jadi minta tolong tanggal 25 sore ini semua sudah kita bersihkan, paling lambat dibersihkan, cukup pakai lap aja dibersihkan. Oke. Kemudian yang berkaitan di sini juga ada apakah pertanyaan berikutnya mereka akan mengaudit tentang apakah ada pembersihan ruang dan barang publik secara berkala. Jadi kalau saya boleh katakan di sini nanti kalau teman-teman ditanya apakah ada pembersihan ruang dan barang publik secara berkala? Jawabannya iya Pak, kami di lobby di FO itu melakukan pembersihan lobby secara berkala. Kalau untuk pembersihan lobby itu kita lakukan pagi itu dengan teman-teman housekeeping, kemudian siang dan juga sore. Jadi boleh dikatakan 3 kali atau sesuai kebutuhan. Nah, pertanyaan berikutnya, mereka bertanya apakah ruang dan barang publik dilakukan disinfektan. Jawabannya sudah pasti iya. Jadi kalau seperti yang sudah kita ketahui juga di video sebelumnya kan, kita melakukan proses desinfektan itu setiap 1 jam sekali. Makanya nanti tanggal 25 itu teman-teman jangan lupa pasang alarm yang sudah dibelikan, kita pasang. Kemudian nanti kalau ditanya gimana proses desinfektannya, itu cukup kita lakukan dengan cara disemprot cairan desinfektan terutama di meja, di kursi yang merupakan kategorinya high surface contact. Nah, berkaitan dengan desinfektan di lobby di FO, sekali lagi saya ingatkan untuk Bu Ayu dan juga teman-teman agar menyediakan 2 lap yang berbeda warnanya ya. 1 lap khusus buat mengelap kayak koper-koper tamu, yang satu lagi memang khusus untuk melakukan desinfektan di meja ataupun kursi. Jadi tolong disediakan 2 lap. Paling lambat tanggal 25 itu kita sudah menyediakan 2 lap dan lapnya harus dalam kondisi bersih. Oke. Nah, kemudian apakah meja penerima tamu dilengkapi tisu dan hand sanitizer? Ini sudah pasti karena kita juga emang udah ada.
Kemudian kondisi toilet di lobby juga harus bersih dan kering. Nah ini jangan lupa ya, harus bersih dan kering. Jadi kalau ditanya ini proses pembersihan toilet siapa yang melakukan? Oke, pembersihan toilet Pak itu dilakukan oleh housekeeping. Jadi tugas kami hanya mengontrol kalau terlihat kotor, terlihat agak basah, itu kita panggil teman-teman housekeeping. Apakah FO tidak membersihkan toilet? Jawabannya adalah kebetulan sih kalau untuk pembersihan toilet kan peralatannya ada di housekeeping Pak. Jadi kita tetap berkoordinasi dengan housekeeping ya. Itu yang untuk kira-kira toilet lobby. Kemudian untuk di toilet ini sudah ada proses cara cuci tangan. Jadi besok tolong dikontrol lagi, jangan sampai petunjuk cuci tangannya, petunjuk pembersihan tangan ya, terutama itu dalam kondisi rusak gitu loh. Nah kemudian berkaitan dengan itu, selanjutnya adalah untuk tempat sampah. Di sini ada kriteria apakah tersedia tempat sampah di areal hotel. Oke, terutama untuk di lobby kita ada areal tempat sampah ya. Tempat sampahnya itu harus dipastikan tanggal 25 sore itu bersih. Artinya bersih begini, tidak ada bekas makanan, tidak bau, kemudian tidak ada airnya atau tidak ada bekas kotoran air ya gitu kan. Biasanya kan ada tamu suka buang botol ya di situ. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, apakah tempat sampah dibersihkan sesuai jadwal? Iya. Jadi kalau nanti ditanya ini tempat sampah yang di FO ini proses pembersihannya kapan? Jawaban kita adalah proses pembersihannya itu sesuai dengan jadwal ya, pembersihan lobby, yaitu ada jam pagi bilang aja jam 7, kemudian siangnya sebut aja jam 1, dan sorenya sekitaran jam 5 atau jam 6. Itu aja bilang, jadi dilakukan pembersihan sekalian di sana. Atau juga selain pembersihan dengan jadwal itu Bu, Pak, kita juga akan panggil housekeeping kalau terlihat tempat sampahnya penuh. Tetapi sudah terjadwal sehari 3 kali ya. Gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah sampah dipilah sesuai jenisnya? Nah, khusus untuk di lobby, kalau pemilihan sampah tidak kita lakukan karena bilang saja bahwa tempat sampah yang tersedia cuma itu, tetapi nanti sampah-sampah itu akan dipilah oleh housekeeping di back area ya, bilang aja seperti itu ya. Yang penting ingat jangan sampai bilang oh kita tidak ada pemilahan Pak, tidak, tapi saya katakan saja bahwa khusus yang di lobby Pak kecenderungannya adalah sampah kering atau sampah yang tidak basah. Jadi nanti sampah-sampah ini akan dipilah oleh housekeeping di belakang. Oke. Kemudian yang berkaitan dengan lobby lagi atau dengan kita di reception itu adalah apakah karyawan di bagian penerima tamu memahami dan dapat menjelaskan instruksi atau imbauan pemerintah, daerah, dan hotel tentang pengelolaan kebersihan hotel di masa pandemi COVID. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengetahui peraturan pemerintah mengenai proses pengelolaan kebersihan di masa pandemi COVID ini? Jawab saja mengetahui Pak. Kebetulan kalau kita sih mengetahuinya langsung dari hotel. Jadi bagaimana hotel memberikan instruksi mengenai menjaga kebersihan areal lobby. Contohnya adalah dengan itu tadi, bahwa dibersihkan secara berkala, kemudian dilakukan disinfektan di areal-areal yang ada di lobby, kayak meja, kursi, kemudian peralatan-peralatan komputer seperti itu ya. Itu. Kemudian di sini yang berkaitan dengan kita di FO lagi adalah apakah ada informasi terkait COVID-19 serta imbauan dan instruksi pemerintah pusat dan daerah. Nah, jawaban kita ada, karena kita kan sudah ada flyer yang cukup besar ya mengenai himbauan untuk jaga jarak, cuci tangan, dan juga menggunakan masker ya. Kemudian yang terakhir, belum terakhir sih, di sini yang berkaitan dengan kita ini adalah apakah ada ruang publik atau apakah ada ruang publik tertutup memiliki sirkulasi udara yang baik. Jika menggunakan AC, filter AC harus diberikan secara teratur.
Nah, kita tahu bahwa kita ada ruang tertutup ya, yaitu di lobby lounge. Jadi nanti ketika kita ditanya, siapapun itu ditanya, ini ada lobby lounge, berapa kali dibersihkan AC-nya dalam periode tertentu? Jawab saja bahwa AC yang ada di lobby lounge itu dibersihkan sesuai dengan jadwal yang dimiliki oleh engineering. Kenapa begitu? Karena jangan sampai nanti engineering jawabnya beda kan. Yang megang jadwal sih di engineering Bapak Ibu, tapi kalau tidak salah sih untuk pembersihan AC itu di lobby rata-rata 2-3 bulan sekali. Ya, tetapi jika sedang tidak digunakan, nah itu dia jawaban yang paling penting. Tetapi jika sedang tidak digunakan, maka AC yang ada di lobby lounge ini kami matikan dan kemudian pintunya kami buka supaya terjadi sirkulasi udara. Ya, jawabannya seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini aktivitas pemeriksaan suhu tubuh itu adanya di mana, di security. Nah, kemudian dia akan bertanya lagi, ini yang berkaitan dengan aspek kesehatan ya. Saya berbicara mengenai aspek kesehatan. Kalau tadi kan berkaitan dengan aspek kebersihan, nah sekarang saya berkaitan dengan aspek kesehatan. Kalau aspek kesehatan di sini adalah yang ditanya pertama itu tadi mengenai sirkulasi AC tadi ya. Itu sudah kita jelaskan bahwa bilang aja AC itu sudah dibersihkan secara berkala oleh engineering yang punya jadwal. Tetapi jika tidak dipakai, maka kita akan lakukan kita matikan AC dan kemudian kita buka. Kemudian di sini, apakah ada mekanisme kondisi darurat kesehatan khususnya bagi tamu yang melalui gangguan kesehatan? Nah, sekali lagi bilang mekanismenya ada Bapak Ibu. Kalau ditanya ya, mekanismenya di mana? Ada di SOP. Itu ada di SOP. Saya lupa di nomor 664 apa 65 66 itu ada di sana semua. Nah, itu tolong dipahami. Jadi buat teman-teman yang bertugas nanti di tanggal 26 bilang bahwa Pak, kami ada SOP, SOP-nya seperti ini. Bacain aja, bukain aja. Ini SOP-nya. Jadi kalau ada tamu sakit kayak begini, kayak begini, kayak begini, kayak begini. Nah, supaya nanti mereka lihat, oh iya kalau ada tamu sakit yang kita lakukan adalah seperti ini, ya. Kemudian di sini ditanya berkaitan dengan aspek kesehatan lagi, apakah disediakan masker? Nah, jawab bahwa ya Pak, kita menyediakan masker untuk tamu yang ketika datang tidak menggunakan masker. Jadi bukan kita bagi secara gratis gitu, tidak, tapi maksudnya hanya khusus kepada tamu-tamu yang tidak menggunakan masker. Oke. Sarung tangan yaitu mungkin di housekeeping, kemudian pengukur suhu di sana. Nah, di sini juga ada nih aspek kesehatan. Apakah tersedia kotak obat? Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kita ada P3K. P3K itu khusus untuk obat luar saja, bukan obat yang dikonsumsi ke dalam. Makanya nanti ketika ditanya oleh tim auditor, ini ada kotak P3K, kok P3K-nya tidak ada, isinya cuma obat luar semua? Iya Bu, kebetulan kalau waktu di audit ISO itu kita diminta bahwa P3K itu hanya untuk obat luar saja, jadi kita mengikuti ISO itu. Bagaimana dengan obat kalau ada tamu kepalanya pusing, ada tamu batuk pilek? Jawabannya adalah begini, sesuai dengan SOP itu, bahwa kalau dia misalkan pusing, dia minta obat pusing, kita sarankan untuk kita antar ya ke apotek terdekat atau kita panggilkan dokter. Ya, jadi jawabannya gitu. Bukan terus kita tidak peduli dengan mereka, tidak, tapi jawabannya adalah, oh kalau ada tamu datang ke sini Pak, ketika dia mengeluh sakit, kita tanya dulu nih riwayat sakitnya apa, misalkan sakit batuk, pilek atau gimana, kita kumpulkan dulu datanya, kemudian kita telepon dokter on call kita. Nanti dari sana dokter on call kita tuh maunya gimana. Kalau misalkan maunya diantar ke dokter atau dia datang dokternya datang ke hotel, kita kasih tahu tamunya. Atau kalau dokter on call kita bilang antar ke rumah sakit, pasti kita antar ke rumah sakit. Itu untuk yang berkaitan dengan kesehatan tamu ya gitu. Kemudian yang berkaitan lagi dengan kesehatan adalah apakah menyediakan layanan berbasis teknologi informasi seperti reservasi. Ya, kita udah menyediakan kan, menggunakan website. OTA itu adalah salah satu teknologi yang sifatnya contactless. Kemudian pembayaran secara non tunai juga ada.
pembayaran secara non tunai ini yang menggunakan kartu kredit atau debit, ya kan. Nanti kalau dia tanya kenapa tidak menggunakan e-money atau apapun itu, bilang aja karena tamu-tamu kita kan rata-rata orang bule, sedangkan e-money di Indonesia sendiri ya kita tahu lah paling apa sih OVO ya, OVO ataupun GoPay gitu kan tidak familiar di sana, dan tamu-tamu tuh lebih suka pakai kartu kredit. Nanti tinggal kita jelaskan gimana proses kita menerima pembayaran dengan kartu kredit ataupun kartu debit. Dari diterima, kemudian kita desinfektan dulu, kita bawa ke alat, dari alat kita desinfektan lagi, baru kita serahkan ke tamu dengan menggunakan tray. Itu yang paling penting. Jadi di situ kita memberikan gambaran bahwa tidak ada contactless, artinya terjadi contactless dalam memberikan pelayanan pembayaran secara non tunai ya. Kalau mereka tanya ada pembayaran dengan transfer, bisa kok Pak. Nanti kan setelah tamu bayar dengan transfer, kita tanya dulu ke akunting duitnya udah masuk apa belum. Kalau duitnya udah masuk ya pasti kita confirm lah pembayarannya semuanya ya, gitu. Kemudian apakah ruang publik dan ruang kerja bebas dari binatang? Ya sudah pasti. Nanti kalau dia tanya ini caranya gimana, karena kita sudah ada SOP-nya sudah jelas. Coba nanti dicek deh, saya lupa SOP nomor berapa tuh, ada bahwa memang dilarang untuk bawa binatang ke hotel. Kalau nanti misalkan auditornya nanya, loh kalau ada tamu bawa binatang gimana? Nah silakan ditunjukkan SOP-nya. Di SOP-nya itu kita sebutkan bahwa harus dititip ke kayak ke pet shop dan segala macam ya, ada di sana ya, gitu. Kemudian nah ini ada yang ngeprank dikit nih, menurut saya ngeprank kita ya. Dia tanya nanti apakah ada media komunikasi dan koordinasi yang intensif antara kita hotel dengan pelayan kesehatan, satgas covid ataupun rumah sakit. Bilang saja kalau ditanya, kalau untuk media komunikasinya Pak, kita hanya menggunakan telepon. Nah nanti kalau misalkan terjadi kasus di sini, misalkan ada tamu yang sakit, itu kita telepon, nanti penanganan selanjutnya ada di rumah sakit. Kalau misalkan ada tamu yang terekspos atau dinyatakan COVID, ya kemudian kita akan lapor ke satgas yang ada di hotel. Jadi nanti satgas itu yang akan menentukan apa-apa yang harus dilakukan. Jadi kita jangan istilahnya menerangkan terlalu gamblang ya. Nanti kalau mereka tanya, loh kalau tahu nggak sih tugasnya satgas tuh apa gitu loh ya. Tugasnya satgas adalah mengkoordinir kejadian-kejadian yang berkaitan dengan corona di hotel gitu loh ya. Contoh kayak ini, misalkan ditanya, nah kalau ada tamu yang kena covid gimana, ya sudah pasti kita akan baca SOP kan. Dari SOP itu kita akan lapor ke satgas, nanti dari satgas akan menentukan langkah-langkah selanjutnya ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini yang berkaitan dengan keselamatan ya. Sekarang kita berpindah ke keselamatan ya. Kalau keselamatan di sini adalah apa di sini ya? Nah ini ada dua sih. Pertama adalah apakah karyawan hotel yang bertugas mengetahui pengelolaan kesehatan, boxnya menjalankan tugas sesuai dengan mekanisme aturan pengelolaan keselamatan di hotel. Menjalankan tugasnya ini menurut saya ini ada beberapa hal ya. Yang pertama sih yang jelas bahwa kalau kita ditanya berkaitan dengan keselamatan, bilang aja kita punya safety flowchart. Kalau Bapak Ibu pernah lihat, teman-teman semua pernah lihat kan, kita pernah punya safety briefing ya. Yang kalau terjadi kebakaran harus bagaimana, terjadi gempa bumi harus bagaimana. Nah itu yang harus diikutin. I think I have the file, tapi besok coba saya cek ya. Kalau ada nanti saya kirimkan, kita lampirkan di buku SOP itu ya. Tolong diingatkan saya juga ya. Kemudian di sini yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan, kalau di FO apakah ada pemanfaatan bukan itu. Di sini yang berkaitan dengan FO itu adalah
Apakah di tamu ada informasi untuk hemat energi? Kalau ditanya, jawabnya ada. Di kamar itu kan ada tuh yang untuk menghemat listrik, bukan hemat listrik ya, hemat air. Kan ada tuh yang ditaruh di handuk itu loh, water conservation itu. Nah itu ada. Tapi kalau listrik kita memang kayaknya sih belum ada. Listrik sudah ada. Kalau ditanya, adakah upaya dalam tamu mendapatkan informasi untuk mendukung upaya hemat energi? Ada. Yang pertama, jawabannya adalah di kamar itu kita menggunakan keycard system. Jadi kalau keycardnya dicabut ya listriknya mati, ya kan. Terus kita juga ada himbauan untuk hemat air yang bunyinya tuh bukan bunyinya ya, tulisannya itu tentang kalau dia mau ganti handuk itu 2 hari sekali, atau himbauan bahwa kita harus conserve water ya, ada tuh tulisannya di tempat tidur ya. Bukan di tempat tidur sih, di kamar mandi gitu loh. Itu sih. Nah kemudian yang terakhir, nah nih yang paling penting, apakah SDM di bagian penerima tamu memahami dan dapat menjelaskan kebijakan pemerintah atau regulasi pengelola tentang penanganan keselamatan, keamanan, nomor kontak penting, nomor kantor imigrasi, kedutaan besar, rumah sakit, dan segala macamnya. Balik lagi yang berkaitan dengan ini, karena kita berada di penerima tamu, kita bilang bahwa ya Pak, kami ada paham bahwa terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan COVID itu adanya aturan-aturan mengenai kayak jaga jarak, pakai masker, mencuci tangan, nah seperti itu. Kemudian untuk regulasi pengelolaan keselamatan dan keamanan itu tentu saja adanya di mana? Adanya ada di safety flowchart. Ya kan, di safety flowchart itu jelas tergambar kalau terjadi gempa bumi apa yang harus dilakukan, kalau terjadi kebakaran apa yang harus dilakukan. Nah, itu ada semua. Nah yang terakhir adalah mengenai nomor telepon. Nah nomor teleponnya tolong diupdate, jangan sampai ada coretan-coretan. Jadi saya minta tanggal 25 lah kita sudah bisa punya list nomor telepon yang lengkap gitu loh. Nah ini tugasnya Indah nih, jadi Indah harus bisa ngecek nih bahwa nomor telepon itu valid, kemudian kertasnya juga rapi, tidak ada coretan-coretan khusus ya. Itu kurang lebih itu sih yang pingin saya share. Sebenarnya CISE ini juga tidak beda dengan verifikasi tatanan era baru, cuma kalau yang sekarang ini kan ada tambahan keselamatan, keamanan, dan lingkungannya. Jadi yang berkaitan dengan keselamatan, Bapak Ibu nanti jangan lupa semua aspek itu harus kita cek sama-sama. Artinya begini, kalau ditanya nih di concierge, harus bisa intuisinya jalan ya. Kalau ditanya di concierge, kira-kira kalau di Bapak Ibu yang ada di concierge, gimana sih faktor keselamatan yang Bapak Ibu terapkan? Concierge itu harus pertama bilang, kalau kita berbicara keselamatan ya, tentang mobil, bahwa setiap pagi itu melakukan pengecekan kendaraan. Pertama udah kendaraannya dibersihkan, didesinfektan, kemudian dilakukan pengecekan fungsi kendaraan. Apa aja sih fungsinya, kayak rem, lampu-lampu, kemudian istilahnya fungsi-fungsi yang lain yang kayak lampu sen dan segala macam. Itu aja dikasih tahu, ya kan. Nah kemudian kalau berbicara mengenai kesehatan ya sudah pasti bahwa kita sampaikan semua bahwa kami yang bekerja di FO itu dalam kondisi sehat. Gimana caranya tahu dalam kondisi sehat? Bahwa yang aturan yang itu, bahwa selama 12 jam, ada di SOP nomor 66 apa 65 saya lupa, selama 12 jam berturut-turut sebelum jam kerja dimulai itu kita tidak mengalami sakit kayak pusing, batuk, pilek, ya sakit apapun lah. Nah itu baru jadi kita seger datang ke kantor itu dalam kondisi sehat, ya kan. Kemudian yang berkaitan dengan keamanan, kalau untuk yang di FO itu satu bahwa kita sebutkan bahwa sebelum mulai bekerja tuh kita melakukan inspection terhadap peralatan kerja kayak komputer, adakah kabel yang terkelupas dan segala macam ya, yang bisa menimbulkan setrum ataupun menimbulkan bahaya kebakaran. Nah itu kita inspek. Kalau ditanya inspeknya rutin Pak, kapan? Kita inspeknya setiap
menjelang menjelang handover shift. Jadi di handover shift itu kita cek sama-sama ya, itu dia. Kalau berkaitan dengan keamanan, selain itu juga berkaitan dengan keamanan yang ada dengan aset. Asetnya tuh apa aja sih? Ya asetnya tuh kayak duit. Ya kita sampaikan bahwa ya memang sekarang sih masih problem saya bahwa laci duit kita itu nggak ada kuncinya. Tetapi sampaikan aja bahwa duit ini kalau sudah malam itu kita taruh di safety brankas di belakang ya. Itu dia. Nah, yang berkaitan dengan lingkungan itu tadi bahwa kita di EVO sudah melakukan penghematan energi dengan cara kan kita ada simbol-simbol hemat energi. Kalau ada yang tidak dipakai kayak lampu, AC itu pasti kita matikan. Ya, itu dia. Nah, kurang lebih sih auditnya akan berkaitan dengan itu. Yang jelas bahwa kita sudah pernah lewatin tatanan era baru. Jangan lupa dilihat lagi videonya yang pertama itu. Nanti ditambahkan dengan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan keselamatan, kemudian keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan. Ya, kurang lebih sih gambarannya seperti itu. Saya rasa itu aja sih teman-teman. Ini video saya upload di YouTube, jadi kira-kira nanti kita bisa nonton bareng-bareng karena kan kita harus belajar semuanya. Nanti teman-teman tinggal WA saya directly DM kira-kira apa yang mau didiskusikan. Jadi nanti pada tanggal 26 itu kita bisa lewati semua dengan baik ya. Saya rasa itu aja. Terima kasih sudah ikut online training ini. Nanti mudah-mudahan sih semuanya aman. Oke. Sampai ketemu dan terima kasih.